Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang multikulturalisme. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti beragam dan kultural yaitu kebudayaan yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Masyarakat multikultural secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Multikulturalisme menuntut masyarakat untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antar budaya dan antar bangsa dalam membina suatu dunia baru. Dengan demikian, multikulturalisme dapat menyumbangkan rasa cinta terhadap sesama dan sebagai alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Yang kedua, muncul dan berkembangnya multikulturalisme. Istilah multikulturalisme digunakan di Kanada pada tahun 1950. Kata ini diderivasi dari kata multikultural yang dipopulerkan surat-surat kabar di Kanada yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual. Pada dasarnya, pengertian multikulturalisme memiliki dua ciri utama, yaitu yang pertama, kebutuhan terhadap pengakuan, yang kedua, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebudayaan akan pengakuan terhadap kemajemukan budaya yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional terwujud melalui peranata-peranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Kita melihat kuatnya prinsip kesetaraan dan prinsip pengakuan pada berbagai definisi multikulturalisme. Konsekuensi dari multikulturalisme adalah sikap menentang atau anti terhadap norma-norma wajar dari sebuah negara bangsa sejak abad ke-19. Monokulturalisme Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang ditunjuk oleh monokulturalisme adalah homogenitas. Sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan atau wacana belum terwujud. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan bersatu antara dua atau kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan menjadi satu kebudayaan baru. Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme tampak nyata sekali dari asumsi dasar yang saling berseberangan. Yang satu melegitimasi perbedaan, sementara yang lain meminimalisir perbedaan. Selanjutnya, karakteristik masyarakat multikulturalisme. Yang pertama, terjadinya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat non-komplementer atau tidak saling melengkapi. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya yang tentang nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif
Sering terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan yang lain. Yang kelima, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atau kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Jayanti dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dengan materi multikulturalisme. Yang pertama, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk multikulturalisme. Yang pertama yaitu multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain. Contoh dari multikulturalisme ini yaitu suku Amis di Amerika Serikat. Kelompok Amis sangat menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama mereka berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Yang kedua yaitu multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur atau budaya dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat kaum multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan. Contoh dari multikulturalisme akomodatif bisa dilihat di Indonesia pada peraturan daerah Syariah Aceh yang sempat menggegerkan Indonesia, di mana perda ini diklaim akan menimbulkan konflik di Indonesia karena Indonesia sendiri sudah mempunyai hukum yang sudah tertulis dan menjadi hukum tertinggi di Indonesia, yaitu sudah tercantum di undang-undang, sedangkan perda Syariah Aceh hanya akan dinilai akan menguntungkan umat Islam, sedangkan di Indonesia sendiri tidak hanya ada masyarakat yang beragama Islam, melainkan juga banyak warga negara yang non-muslim. Dan yang ketiga yaitu multikulturalisme atau otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Fokus pokok kelompok ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. Contoh dari multikultural ini adalah masyarakat Muslim di Prancis. Sebelumnya, masyarakat Muslim di Prancis didiskriminasi oleh masyarakat mayoritas di sana. Mereka bahkan rencananya di Prancis Muslim akan ditutup dan tidak boleh lagi ada warga masyarakat Prancis yang beragama Islam. Setelah itu, pemerintah Prancis mengakomodir atau menyuarakan akan menerima lagi masyarakat Muslim sebagai warga negara Prancis dan rencananya akan membangun banyak masjid agar masyarakat Muslim bisa beribadah dengan nyaman. Juga masyarakat pemerintah Prancis juga memberikan hak atau keistimewaan bagi masyarakat Muslim di Prancis untuk menjalankan ibadah ketika sedang bekerja. Yang keempat yaitu multikulturalisme kritikal atau multikulturalisme interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu fokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif mereka. Contoh dari multikulturalisme kritikal ini yaitu diskriminasi kulit hitam di Amerika. Nelson Mandela, salah satu tokoh yang menolak politik kulit hitam atau apartheid yang membuat orang kulit hitam menjadi warga kelas bawah. Di Indonesia pun begitu, ada sosok atau tokoh ternama mantan Presiden Indonesia yaitu Gus Dur yang juga memperjuangkan hak warga kaum Tionghoa untuk merayakan Hari Raya Imlek. Nah, untuk selanjutnya yaitu multikulturalisme kosmopolitan.
yaitu masyarakat plural berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait pada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen intelektual dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Sebagian besar pendukung yang ada di multikulturalisme jenis ini ialah kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodern, memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas. Contoh dari multikulturalisme ini yaitu masyarakat di Amerika yang menarik diri atau mengklasifikasikan diri mereka menjadi bagian-bagian. Sebagian besar masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa sudah mulai meninggalkan budaya kesukuan. Justru timbul budaya multikultural baru. Contohnya yaitu Halloween. Nah, selanjutnya yaitu sikap-sikap yang perlu dipupuk dalam masyarakat plural. Yang pertama yaitu sikap toleransi. Toleransi, sikap ini diperlukan agar masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, tidak saling merendahkan dan menghina kebudayaan yang satu dengan yang lain. Bisa itu berdampingan dengan masyarakat yang berbeda-beda suku, agama, dan ras. Harapannya dari sikap toleransi ini adalah akan menimbulkan kenyamanan dan ketenangan sesama manusia yang berbeda kultur, berbeda ras, berbeda etnik, dan berbeda agama. Toleransi ini juga bisa menjadi salah satu alat untuk mempertahankan keberagaman bangsa, terutama di Indonesia yang merupakan negara yang majemuk. Kalau sikap toleransi ini tidak bisa diimplementasikan, maka akan menimbulkan disintegrasi. Yang kedua yaitu menimbulkan sikap empati. Dengan sikap empati akan tumbuh kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Suatu permasalahan sosial yang muncul bisa dirasakan menjadi milik dan tanggung jawab bersama, sehingga akan menciptakan semangat saling membantu dan gotong royong dalam keberagaman. Contoh empati ini adalah kita bisa melihat dukungan masyarakat Indonesia untuk mendukung hak asasi manusia masyarakat Papua yang sampai hari ini masih memperjuangkan hak mereka, hak kemerdekaan mereka. Seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal ras, tanpa mengenal etnis, tanpa mengenal agama, mereka bergotong royong, mereka berusaha, mereka memperjuangkan HAM atau hak asasi manusia saudara-saudara mereka yang ada di Papua. Itu salah satu bentuk empati yang harus ditumbuhkan di negara-negara majemuk seperti di Indonesia. Yang ketiga yaitu inklusif. Sikap ini akan menjauhkan dari sikap tertutup dan menganggap bahwa kelompoknya sendirilah yang paling baik dan benar. Sikap eksklusif harus dihindari karena akan menuntun sikap tertutup terhadap kelompok lain yang bisa mempersubur sentimen antar kelompok, rasa saling curiga yang dapat mempersulit bagi terciptanya integrasi sosial. Selanjutnya yaitu sikap-sikap yang perlu dihindari dalam masyarakat multikultural. Sikap-sikap yang perlu dihindari dalam masyarakat multikultural secara umum yaitu hambatan-hambatan yang bisa memecah atau yang bisa mengganggu keberlangsungan masyarakat multikulturalisme. Adapun hambatan-hambatan itu diperoleh dari sekurang-kurangnya 3 hal dampak dari pemikiran multikulturalisme. Yang pertama yaitu HAM, yang kedua globalisme, dan yang ketiga yaitu demokratisasi. Ketiga hal tersebut dapat diumpamakan sebagai segitiga sama sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan konsep masyarakat multikultural. HAM merujuk pada pengakuan bahwa setiap manusia adalah sama, siapapun dia, dari latar belakang budaya apapun, kelompok sosial manapun, mayoritas manapun maupun minoritas manapun, semuanya memiliki hak yang sama sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya perlakuan tidak adil oleh budaya atau kelompok sosial manapun. Namun dalam kenyataannya, idealisme masyarakat multikultural sering menghadapi berbagai hambatan. Nah, hambatan-hambatan itulah yang harus
yang harus dihindari oleh masyarakat multikultural agar tercipta integrasi bangsa yang kuat. Yang pertama yaitu etnosentrisme, atau menganggap budaya sendiri yang paling baik dan cenderung meremehkan budaya orang lain. Pengakuan terhadap budaya sendiri yang berlebihan dapat mengarah kepada kecintaan pada diri sendiri atau kelompoknya yang disebut narsisme budaya. Sikap ini merupakan warisan dari kolonialisme yang menganggap bahwa bangsa jajahannya lebih rendah dan memiliki kebudayaan inferior. Sebaliknya, penjajah memiliki kebudayaan superior. Yang kedua yaitu primordialisme atau paham yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga yaitu diskriminatif, yaitu sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan golongan, suku, bangsa, warna kulit, agama, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri pernah terjadi perlakuan diskriminatif yang besar pada tahun 98, yaitu diskriminasi kepada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Ketika itu terjadi pembabatan besar-besaran di mana minoritas Tionghoa dicuri, dirampok, bahkan perempuan-perempuan keturunan etnis Tionghoa diperkosa. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus dihindari agar terjadi kekuatan, agar terjadi kenyamanan, agar terjadi pertahanan bangsa yang kuat. Yang keempat yaitu stereotip atau anggapan kepada kelompok budaya lain. Nah, umumnya stereotip ini diberikan dalam bentuk negatif. Seperti contohnya, kaum mayoritas di Indonesia menganggap bahwa minoritas Cina di Indonesia hanya bisa menguasai perekonomian, pendidikan, sedangkan kaum mayoritas hanya menjadi budak-budak mereka, dan mereka menganggap bahwa minoritas Cina di Indonesia ternyata pelan-pelan menjajah mayoritas yang ada di Indonesia. Nah, stereotip yang seperti itu harus dihindarkan agar terjalin atau tercipta atau terbangun negara yang kuat. Selanjutnya yaitu pertentangan antara budaya Barat dan Timur. Dalam masyarakat dunia, ada pandangan yang menganggap budaya Barat sebagai budaya progresif atau maju yang syarat dengan kedinamisan atau hard culture. Sebaliknya, budaya Timur diidentikan dengan budaya yang dingin dan kurang dinamis atau cold culture. Pertentangan ini cenderung Eropa-sentris sehingga mengakibatkan westernisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang selanjutnya yaitu pluralisme. Kebudayaan ini dianggap sebagai sesuatu yang eksotis. Ini merupakan pandangan yang banyak dianut oleh para pengamat Barat terhadap pluralisme. Mereka menganggap budaya lain di luar budayanya sebagai budaya luar atau the other. Mereka memandang budaya lain memiliki sifat eksotik dan menarik perhatian dan bukan dihargai sebagai budaya yang memiliki kekhasan yang berbeda dengan budayanya. Selanjutnya yaitu pandangan yang paternalistis. Ada banyak peneliti dan pengamat budaya dari kaum laki-laki yang masih menganut paham paternalistis. Hal itu tentu saja menimbulkan bias terhadap perempuan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat memandang status perempuan sebagai sesuatu yang minor dan disubordinasikan dari peran laki-laki. Nah, pandangan yang seperti ini juga harus dihilangkan atau dihindari. Diskriminasi gender sudah tidak lagi menjadi isu yang berat untuk hari ini karena kedudukan laki-laki dan perempuan hari ini sama. Perempuan juga bisa menduduki posisi strategis dalam pekerjaan yang biasa diduduki oleh laki-laki dalam hal apapun. Yang selanjutnya yaitu mencari indigenous culture, yaitu mencari sesuatu yang dianggap asli. Misalnya, di Jakarta ada kecenderungan memberikan nama gedung-gedung dalam bahasa Sanskerta. Pada era globalisasi, pemujaan terhadap indigenous culture merupakan sikap mempertentangkan istilah Barat dan non-Barat. Pada era tersebut, kerjasama internasional tidak melarang penggunaan unsur-unsur budaya yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pandangan negatif penduduk asing terhadap orang asing. Hal ini perlu dilakukan dan perlu dihindari penting dihindari
karena agar tercipta masyarakat yang toleransi terhadap perbedaan. Salah satunya yaitu berpikir positif dan menerima kebudayaan asing yang sejalan dengan budaya-budaya lokal. Selanjutnya yaitu kritik terhadap multikulturalisme. Secara awam, kita menyadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia. Namun secara filosofis, ternyata multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang kelemahan budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme. Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak. Yang pertama yaitu adanya kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan atau antimony. Contoh dari kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan ini yaitu gerakan separatis Papua. Gerakan separatis Papua ini menimbulkan ketegangan dan menimbulkan konflik sampai hari ini yang belum terselesaikan. Mereka sampai hari ini berusaha dan mencari cara untuk memerdekakan diri mereka. Dan ini adalah salah satu impact negatif daripada kemajemukan, karena mereka berhak untuk mendapatkan identitas diri, mereka berhak untuk mendapatkan jati diri mereka, dan impact ternegatifnya yaitu mereka bisa saja keluar atau menarik diri dari sebuah negara apabila mereka merasa hak mereka tidak terpenuhi, seperti orang-orang seperti orang-orang Papua yang menganggap bahwa diri mereka belum merdeka, hak mereka sebagai warga negara belum terpenuhi oleh pemerintah. Maka dari itu mereka berusaha untuk mencari kemerdekaan dengan cara separatis, hingga timbullah gerakan separatis yang sampai hari ini belum terselesaikan dan sering menimbulkan konflik yang berakibat pada perpecahan. Yang kedua yaitu terjadi benturan prinsip kesetaraan antara elemen minoritas dalam kelompok sosial. Susan Moller-Okin yang merupakan seorang peneliti feminis menemukan fakta bahwa menilai agenda multikulturalisme tidak dapat berbuat banyak atau justru makin melemahkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat lokalnya. Bentuk-bentuk kelemahan tersebut bisa dilihat pada praktik-praktik seperti poligami, pernyataan alat kelamin perempuan, pernikahan paksa terhadap anak-anak perempuan, termasuk anak-anak berusia dini. Praktik bias gender justru dilegitimasi oleh multikulturalisme yang memberikan hak otonom bagi setiap kelompok kultural untuk pelanggaran tatanan sosial masing-masing. Nah, contohnya di sini adalah paham feminisme, di mana perempuan-perempuan berusaha mencari kesetaraan gender. Mereka tidak mau lagi didiskriminasi, mereka berusaha untuk menghapus diskriminasi gender yang menganggap bahwa perempuan tidak bisa sehebat laki-laki atau perempuan lemah, dan mereka cenderung distigma, diskriminasi seperti poligami, pernikahan usia dini, penghinaan seperti pelecehan alat kelamin. Selain itu, diskriminasi gender juga bisa dilihat pada bidang pekerjaan. Misalnya, perempuan tidak bisa menduduki posisi strategis dalam sebuah pekerjaan karena dianggap lemah, karena dianggap tidak bisa memimpin, atau perempuan tidak bisa mengatur perusahaan yang sedemikian besar layaknya seorang laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan-perempuan berusaha mengambil atau mempertahankan atau mencari haknya sebagai perempuan agar bisa disetarakan dengan kaum laki-laki. Contoh yang kedua dicontohkan oleh Annie Felix yang menganalisis benturan antar prinsip kesetaraan yang terjadi pada diskriminasi kaum minoritas, di mana kaum minoritas umumnya mengalami diskriminasi di negara-negara mayoritas. Misalnya
Islam di negara Islam minoritas di negara Cina yang belakangan ini santer terjadi, yang belakangan ini santer dibicarakan tentang masyarakat Uyghur, di mana mereka didiskriminasi dengan cara disembunyikan di camp-camp, mereka didiskriminasi, mereka tidak boleh bebas beraktivitas di luaran, mereka tidak dipublish, mereka juga ada beberapa bentuk kekerasan-kekerasan yang diberikan kepada mereka. Nah, itu adalah contoh-contoh diskriminasi minoritas dari benturan prinsip kesetaraan, impact dari multikulturalisme. Yang terakhir yaitu manfaat masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu menggali kearifan budaya. Melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Seperti di Indonesia, dengan integrasi yang kuat, dengan konsolidasi yang kuat antar masyarakat, antar budaya, antar ras, antar etnis, maka budaya-budaya di Indonesia bisa dieksplorasi. Contohnya pada perayaan karnival-karnival budaya. Nah, di dalam karnival itu kita bisa melihat beragam budaya di Indonesia ditampilkan dalam satu wadah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Dari situ juga kita bisa melihat bahwa adanya kerukunan, adanya integrasi, adanya toleransi antara satu etnis atau satu budaya dengan budaya yang lain menjadi satu kekuatan, menjadi satu identitas, yaitu budaya nasional Indonesia. Yang kedua yaitu memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural, seperti toleransi umat beragama di Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, di Yogyakarta merupakan kota yang kaya akan masyarakat, yang kaya akan lintas agama. Nah, di situ terjalin atau tercipta toleransi umat beragama yang sangat tinggi, sehingga setiap pemangku agama bisa menjalankan aktivitas atau ibadah-ibadahnya dengan nyaman tanpa harus terusik atau tanpa harus terganggu dengan agama-agama yang lain. Yang ketiga yaitu menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Paham kapitalisme cenderung diskriminatif dan mengabaikan eksistensi budaya setempat. Contohnya yaitu kesenian Pandalungan. Kesenian Pandalungan merupakan kesenian khas daerah Jember, Jawa Timur. Dengan berkembangnya kreativitas warga tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah sekaligus melestarikan budaya masyarakat Pandalungan dengan seni lukisnya atau tariannya dalam peran sertanya mewujudkan pembangunan di Kabupaten Jember yang mengusung tema Jember Baru, Jember Bersatu, sehingga pertumbuhan kesenian harus selalu didorong sebagai bagian dari budaya dan aset daerah yang bermuara berkembangnya ekonomi kreatif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, selain memperkokoh perekonomian, juga memperkokoh budaya lokal yang ada di Jember. Dan ini tidak hanya berlaku di Jember, budaya-budaya lain di luar Jember juga bisa melakukan hal yang sama. Apabila kekuatan budaya-budaya lokal ini bersatu, maka budaya-budaya itu bisa menjadi benteng pertahanan kuat nasional. Selanjutnya yaitu menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Contohnya adalah dukungan Indonesia untuk Muslim Rohingya. Ini adalah salah satu contoh dukungan internasional yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada kaum muslim, masyarakat muslim yang ada di Rohingya, di mana masyarakat Indonesia tertarik atau tersugesti untuk turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Rohingya. Mereka berusaha untuk mendorong pemerintah Indonesia agar turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Rohingya agar masalah tersebut segera terselesaikan. Nah, ini juga salah satu
impact positif dari masyarakat multikultural, di mana mereka mempunyai rasa empati, mereka mempunyai rasa toleransi, mereka mempunyai rasa gotong royong untuk menyelesaikan masalah dan sama-sama menghadapi masalah, sama-sama bercocok tangan ketika ada yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi ada di mana-mana tergantung dari sudut pandang setiap orang. Masyarakat multikultural menganggap bahwa dengan saling mengenal dan saling menghargai budaya orang lain dapat tercipta kehidupan yang penuh toleransi, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Contohnya yaitu Festival Toleransi Agama yang diikuti oleh 150 pemuda di ASEAN yang pernah digelar di salah satu pondok pesantren di Jombang. Nah, di festival itu dijelaskan atau bermaksud untuk menunjukkan kepada pemuda-pemuda di ASEAN bahwa tidak ada agama yang paling dianggap benar di situ. Semua agama dianggap benar, maka dari itu dari acara itu diharapkan tidak ada diskriminasi, tidak ada etnosentrisme, tidak ada pengucilan agama. Semua agama dianggap benar, tergantung kepada kita, perspektif kita terhadap agama itu, apakah kita menganggap itu benar atau tidak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.